Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 138 sampai dengan ayat ke-38 sampai dengan ayat 41 ya. Ayat ke-38 tadi kita sudah dengarkan terjemahnya, waktunya kami berkata ya, itu turunlah ya. Ini kan mengulang dari ayat 136 ayat 36 ya. Ayat 36 yang kemarin kita dengarkan juga terjemahnya itu, di mana setelah Nabi Adam dan Siti Hawa tergelincir oleh syaitan ya, fa'azalahum syaitanu anha wa akhrajahum minha, maka dikeluarkanlah keduanya dari surga. Dikeluarkan di sini maksudnya jelaskan lagi di ayat berikutnya sampai ke ayat 38 ini. Wa qulna itu minha jami'a ya. Nah, ini juga kalau saya lihat di dalam tafsir itu diulangnya ayat 38 ini mengandung makna taukid ya. Ada pendapat mengandung makna taukid, artinya menguatkan, lebih menguatkan lagi. Jadi setiap ayat dalam Al-Quran itu yang mengulang-ulang ayat yang sama tuh, redaksi yang sama, itu mengandung makna taukid atau menguatkan bahwa itu penting kaitan dengan penjelasan ayat tersebut. Qulna itu minha jami'a, dan kami berkata kepada malaikat, yang dimaksud di sini kalau dijelaskan di ilustrasi itu adalah kepada malaikat, Nabi Adam dan Siti Hawa dan juga iblis ya. Ihbitu minha jami'an. Nah, jami'ah di sini yang seharusnya kalau kita lihat kemarin kan yang makan dohul itu kan Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Tapi di akhir di kalimat ini disebutkan jami'ah. Jami'ah di sini adalah sekumpulan mereka yang ada di dalam surga pada saat itu semuanya diusir oleh Allah ke bumi ini, yaitu baik Nabi Adam, Siti Hawa istrinya maupun juga iblis. Jadi semuanya dikeluarkan dari surga. Fa'ima maka tatkala ya'tiyanakum minna hudan ya. Fa'ima ya'tiyanakum minna hudan, maka tatkala nanti datang kepadamu petunjuk kami, kata Allah ya. Nah di sini Ibnu Umar juga menjabarkan petunjuk kami di sini adalah baik diutusnya para rasul maupun kitab-kitab yang diturunkan sesudahnya. Artinya setelah Nabi Adam dan Siti Hawa ya, menjadi penghuni bumi ini dan anak keturunannya maksudnya ya, setelah itu baru diutuslah para nabi sesudahnya sampai kepada generasi kita ini, di mana nabi terakhir itu adalah Nabi Allah Muhammad SAW. Ini adalah fa'ima ya'tiyannakum minna hudan faman tabi'a huda, maka bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk tersebut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kepada mereka. Nah ini juga dijabarkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ketakutan di sini adalah bagi orang-orang yang mengikuti ya petunjuk yang dibawa oleh para rasul maupun juga petunjuk yang ada dalam kitab-kitab itu, maka mereka tidak akan tersesat hidup di dunia ini. Tidak ada yang tidak perlu dikhawatir dengan kehidupan dunia ini, karena diberikan petunjuk bahwa Quran itu contohnya untuk kita, bahwa Quran ini adalah hudan lil muttaqin, hudan linnas. Dan Quran juga wa bayyinatin minal
huda, ya. Juga menjabarkan petunjuk tersebut. Jadi di dalam Quran ini sudah dijabarkan juga isi dan makna dari petunjuk yang Allah maksudkan itu. Wal furqan, ya. Quran juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Artinya maksudnya tidak akan ditimpa oleh suatu kekhawatiran, ketakutan bagi kita yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya maupun petunjuk yang ada dalam kitab itu, ya karena di dalam kitab itu sudah dijabarkan bagaimana kita harus mengelola dunia ini sebagai khalifah, kan gitu. Walahum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atau ketakutan atau kecelakaan buat mereka. Dan di sini juga Ibnu Umar menjabarkan tafsirnya adalah di akhirat nanti tidak celaka gitu. Ya, di dunia ini tidak perlu khawatir, tapi juga di akhirat tidak akan celaka. Ya, artinya bagi orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah berikan petunjuk sesudah mereka hidup itu di dunia, ya insya Allah mereka tidak akan tersesat, kehidupannya juga akan selamat di akhiratnya nanti. Makanya di ayat 39-nya, nah kebalikannya gitu. Walladzina kafaru, itu ayatnya. Walladzina kafaru wa kadzabu, ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, kebalikan dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari para nabi maupun kitab yang dimaksud dalam ayat 38 itu adalah mereka-mereka yang ingkar, orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, tidak mau mengikuti nabi-nabi maupun rasul, maupun juga tidak beriman kepada kitab yang dibawa oleh mereka. Nah, mereka-mereka inilah orang-orang yang disebutkan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, menolak kebenaran ayat-ayat Quran ataupun ayat-ayat Allah itu, ya orang-orang yang akan menghuni di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini posisi dua golongan di mana orang yang mengambil petunjuk dan orang yang menolak petunjuk, kan begitu. Contoh sederhana saja pada zaman Nabi Adam, ya, di mana terjadi hukum perkawinan antara anaknya Nabi Adam ini kan belum ada orang lain yang menjadi mantu pada saat itu, hanya keluarga mereka saja. Sehingga diperintahkan menikahkan anak itu disilang gitu. Anak pertama menikahi anak ketiga, ya. Anak kedua menikahi anak keempat. Nah, anak keempat ini cantik gitu. Maksudnya ada Kabil dan Habil kan itu kalau ceritanya itu. Kemudian Ikrimah dan Labunda. Nah, Ikrimah ini cantik, kalau saya tidak salah dalam kisahnya itu, sehingga Kabil nggak mau menikahi Labundanya itu, maunya Ikrimah aja, sedangkan hukumnya sudah ditetapkan Kabil menikahi Ikrimah gitu. Kemudian Kabil menikahi Labunda, sehingga terjadilah perselisihan karena diperintahkan untuk memenangkan kemauan itu, kemudian disuruh berkorban keduanya. Dan dalam kisah itu, ya, yang diterima kurbannya itu adalah kurbannya Habil. Nah, Habil ini merasa tidak terimalah, gitu, protes. Dan terjadilah pembunuhan. Dan kisah pembunuhan ini dalam sejarah yang pertama kali dalam konteks ayat 30 ya 36 kemarin itu ba'dukum li ba'din adu, ya. Sebagian kamu akan menjadi musuh
bagi yang lainnya. Ini sudah terbukti dari kasus yang pertama kali terjadi pembunuhan pada masa di mana Nabi Adam anaknya. Ini anaknya Nabi nih, kalau kita lagi kan gitu. Justru mereka hidup dalam keluarga Nabi yang baru saja dikeluarkan dari surga, pasti diceritakan dong oleh bapaknya kepada anak-anaknya bahwa begini surga itu kita akhirnya sekarang di sini karena diusir kan gitu. Pasti kan mereka harusnya lebih yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah itu adalah benar gitu. Tapi generasi pertama dari umat manusia saja tidak mau tunduk pada perintah tersebut. Makanya di ayat ke-38 ini sangat gamblang sekali menjelaskan bahwa siapa saja yang mau menerima petunjuk dari Allah, baik oleh dari Rasul maupun kitabnya, ya dia pasti akan selamat dalam kehidupan. Tidak perlu takut atau khawatir, dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Sebaliknya orang-orang yang kafir atau orang yang ingkar, menolak, tidak mau menerima, ya mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalam. Ini konteks di mana kita digambarkan begitu indah di dalam surat Al-Baqarah ini. Kemudian ayat ayat ke-40 ya. 40 itu menggambarkan tentang gimana fa'aminu bima ayat ini. Ya Bani Israil turu nikmati allati an'amtu alaikum. Ya, 41. Oh, 41. Ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ya, ayat 39 ya, itu menggambarkan tentang Bani Israel. Nah, ini kita juga hidup sekarang ini sedang menyaksikan bagaimana ulahnya Bani Israel. Israel itu digambarkan di terjemahan atau penjelasan tadi disampaikan adalah Nabi Yakub, karena Nabi Yakub itu bapaknya Bani Israel, keturunan Yakub lah sampai ke anak-anaknya yang sekarang ini berulah di Palestina. Tentang di mana nikmat yang dimaksud di sini juga dijabarkan dalam referensi di kitab kitab Ibnu Katsir itu, di mana Bani Israil kan diselamatkan oleh Allah dari Firaun. Kemudian pengejaran Firaun itu sampai ke Laut Merah, kemudian terjadi mukjizat Nabi Musa, ya. Bani Israil diselamatkan, Firaun ditenggelamkan. Ya. Kemudian juga dijabarkan di dalam Ibnu Katsir itu yang dimaksud nikmati allati an'amta alaikum ini adalah tatkala mereka kehausan, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu, kemudian terpancarlah 12 atau 6 mata air, itu 12 mata air yang masing-masing suku atau kabilah pada saat itu mendapatkan satu pancuran. Nah, itu juga termasuk janji di mana dengan nikmat tersebut mereka berjanji untuk beriman kepada Allah. Dan nanti di ayat berikutnya nanti akan kita temukan tentang mana wasalwa, itu juga di mana Bani Israil meminta diturunkannya hidangan dari langit. Manakala itu diberikan, maka mereka akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tetap saja walaupun mereka sudah diberikan sajian makanan yang diminta oleh mereka, ya sebagian besar mereka tetap ingkar kepada Allah. Ini maksud dari ayat tersebut. Nah, ayat ke-41-nya ini yang juga mungkin sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang dimana wala talbisul haqqa wala tasaru bi ayatina, ya itu kan ayatnya wala tasaru bi ayati thamanan qalila. Nah, ini sungguh luas ya maknanya, karena menyangkut di mana
orang-orang yang merubah ayat-ayat Quran, orang-orang yang merubah ayat-ayat dalam kitab Injil yang sekarang disebut perjanjian lama, perjanjian baru, itu kalau diteliti oleh para apa namanya, kalau saya lihat perdebatan antara orang Kristen dan orang Islam itu, ternyata kitab Injil itu sudah tidak murni lagi, banyak perubahannya. Dari kitab Taurat, kitab Injil itu sudah banyak sekali perubahan, sehingga sampai terjadi di mana Yesus dianggap sebagai Tuhan. Itu deklarasi pengangkatan Nabi itu oleh saya tidak ingat persis itu, bahwa itu terjadi di abad 500-an setelah Masehi. Artinya pengangkatan itu bukan deklarasi dari Allah atau nabinya, tapi oleh manusia yang mengangkat nabi itu menjadi Tuhan. Nah, itu juga suatu perubahan yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jangan engkau memperjualbelikan ayat Allah itu karena kepentingan atau ketakutan, karena keinginan kamu menjadi orang yang tenang dan sebagainya, kan begitu. Apalagi menyangkut fatwa, ini juga benar-benar tanggung jawab ulama itu tidak ringan. Apalagi dia sudah duduk sebagai majelis ulama atau majelis pertimbangan di suatu negara atau bangsa kayak kita juga Indonesia ini. Pada saat dimintakan fatwanya, nah kalau sampai salah fatwa itu berdasarkan kepentingan siapa, nah ini yang sangat berbahaya. Kena dengan ayat ini, yang sampai terjadi kita menjual atau menggadaikan ayat-ayat itu dengan pangkat ataupun dengan pujian atau dengan sanjungan atau dengan pemberian hadiah oleh pemimpin ataupun presiden misalnya di kita ini. Ini sangat berbahaya. Nah, kemudian hadis yang tadi kita dengarkan tentang la taqur, ya, jangan marah, ya. Itu surat Al-Imran ayat 134. Jadi ayat 130 yaitu kalau saya tidak salah bunyinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Itu poin yang keempat dari kriteria orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang muttaqin yang disebutkan dalam ayat ini ayat 130 atau 130 itu, di mana Allah berfirman, bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh, yang surganya dan surga yang luasnya seluas langit dan dunia. Nah, ini gambaran juga buat kita, nggak perlu khawatir tidak kebagian tempat. Bahkan ada beberapa hadis digambarkan siapa yang membangun mushola masjid walaupun dengan segenggam pasir atau sebesar sarang burung lah sumbangannya, itu akan dibangunkan istana di dalam surga. Ya, kita bayangkan namanya istana seperti apa luasnya, seperti apa megahnya, kan begitu. Itu satu orang, apalagi sudah ribuan orang dapat istana, berarti kan luas sekali. Nah, kita sekarang bisa lihat secara sains bahwa dunia ini berapa ratus kilometer diameternya, belum lagi planet yang lain, belum lagi bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi itu berapa luasnya. Nah, digambarkan surga di sini adalah seluas langit dan dunia. Untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Siapa orang yang mampu memberikan sedekah atau zakat atau sumbangan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Wal kaziminal ghaiza, dan orang yang mampu menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan manusia. Ini jaminan bahwa orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena marah ini ya kita sadari saja kalau kita lagi marah nggak ada rasa takutnya itu. Ya. Siapa aja mau dilawan sama dia, giliran udah di dalam jeruji baru nangis. Kadang-kadang begitu. Ya. Saya sering menemukan ya teman-teman itu yang awalnya itu kalau ditegur, kalau lagi berkasus, wah kayaknya dia paling jago dah gitu. Dinasihati nggak mau, ya udah didekatin oleh teman-teman intel dia supaya sadar, tetap aja galakan dia gitu. Giliran sehari 2 hari aja di penjara atau dikandangin di Polres baru tuh kolong nangis gitu. Artinya kemarahan itu mampu membuat seseorang itu tidak bisa mengendalikan diri. Makanya juga digambarkan di hadis yang lain, jangan memutuskan perkara pada saat kita marah. Jangan mengambil keputusan pada saat kita marah. Nah ini apalagi buat pemimpin nih, buat KRW ini. Banyak masalahnya. Tapi kalau nggak stabil, nggak bisa memutusin kemarahan itu bisa berbahaya. Hanya benar-benar kita hendaknya jangan sampai tidak bisa mampu mengendalikan diri sendiri, terutama kepada keluarga kita ini yang kadang-kadang rawan untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Anak, istri rentan